semuanya itu kembali kepada Pak Jokowi. Pertama, kalau jasanya tidak palsu, tidak ditunjukkan aja kan selesai. Tapi kalaupun dikejar-kejar sama kalian, untuk apa sih dikejar-kejar? Toh pemerintahan dia udah selesai kan gitu. Ini kan rame. Terus perkembangannya dia bilang dosen pembimbing skripsi dia, Bapak siapa itu? Tapi kan Bapak itu tidak, pas diperiksa oleh Roy Suryo, tidak ada nama Bapak itu ya, dosen pembimbing. Tapi katanya itulah dosen pembimbing dia. Dan Bapak itu memberikan kata iya di televisi ketika dikonfirmasi sama Bapak Jokowi. Ya, saya adalah dosen pembimbingnya. Tapi ketika dikonfirmasi oleh Roy Suryo, tidak ada nama dia. Terus kemudian di ijazahnya itu kan ada tanda tangan. Konon tanda tangan itu dipertanyakan sama putrinya katanya, yang di Australia. Itu bukan tanda tangan bapak saya katanya. Jadi apapun ceritanya itu tetap misteri. Terus kemudian pengacaranya kan anaknya Pak Otto sama Pak Otto, Wakil Menkumham HAM ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Mereka melapor, kita kira pertama kali melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, atau kita kira yang dilapor itu. Tapi setelah diperlihatkan sama Roy Suryo laporannya itu tidak ada yang terlapor. Peci Wardah dan Pina, tapi terlapornya titik-titik kan gitu. Tidak disebutkan nama-namanya. Artinya kan lidik. Kita pikir tadinya terlapornya nih Roy Suryo nih sama Rismon Sirait nih, entah siapa lah kan gitu. Kemudian kalau kita pikir lagi mundur ke belakang 2 tahun lalu ya, atau 3 tahun lalu, sudah ada yang dipidana terkait dengan gara-gara membongkar ini ya. Sedemikian gencarnya mengenai ijazah beliau itu. Sekarang kalau ijazah beliau terbukti misalnya palsu, yang bermasalah siapa? Berarti kampus. Kemudian panitia gubernur, panitia wali kota, panitia presiden. Berarti kan tidak bisa dipercaya kan gitu. Kemudian dia mengakibatkan utang 8.500 triliun ya, atau kurang lebih 10 triliun selama dia presiden. Apakah kita bisa memohon bahwa hutang kita itu menjadi hapus gara-gara dia berbohong, Pak Jokowi ini? Misalnya hutang kita misalnya tadinya 10.000 triliun menjadi dihapuskan gara-gara presiden kita misalnya berbohong. Itu perlu kajian juga. Jadi saya mengajak kalian berpikir, apa sih yang dikejar oleh masyarakat? Akhir-akhir gitu loh yang menjadi bahan pertimbangan. Kalau dikatakan pengalian isu, ini kan sudah 2 tahun lalu semenjak beliau presiden, sudah dikatakan tinggi kebohongan. Tapi 2 tahun riuh aja. Kemudian setelah dia pasca presiden baru membuat laporan di Polda Metro. Tapi Polda Metro mengatakan sama Bareskrim Polri ijazahnya sah. Kemudian ya, Pak. Wakil Rektor UGM dan Mantan yang disebut mantan-mantannya itu mengatakan sah. Alumninya sah, sekolahnya sah, dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan nama dia Mulyono. Ketika diwawancara, Pak Jokowi memang mengaku dulu namanya Mulyono. Kemudian nama Mulyono itu terlalu berat, katanya diganti jadi Jokowi. Benar apa tidak itu masa lalu lah. Tapi ada yang bilang Mulyono atau Hari Mulyono itu adalah adik iparnya dan sebagainya. Kita kan nggak tahu. Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu ijazah saya pajang di situ. Kayak nanti naik kepada penyidikan, Mas, baru bisa digelar di persidangan. Makanya
Makanya kalau terjadi seperti yang sampean katakan, contoh ada kasus orang nyolong, udah dia nggak Beda terbukti lagi nyolong. Pak, beda lagi Pak, itu kasusnya Oh, berbeda, jadi ada pasalnya perlakuan juga khusus ya? berbeda Pak. Oh, Nggak bisa jadi ada seperti perlakuan itu. Oke, Hukum itu oke. bukan Bentar dulu, saya hukum itu tanya dulu yang Bang dilihat Dimas adalah ya. perbuatannya Bang, Pak. Bang Dimas. Perbuatannya apa, memenuhi unsur apa, kemudian diterapkan Ya, pasal ya, Pak. Enggak, saya mau Baru tanya dulu ketingkat Bang ini Dimas. dari umpamanya itu aduan Ya, atau benar. laporan Sudah. atau delik absolut atau delik relatif. Nah. Nanti naik ke Bang Dharma penyidikan, sebentar Bang Dharma ya. Saman tak nyatakan benar Saya biar sama. saya sedikit dulu Saman tak Bang nyatakan Bang benar. Dharma. Tapi kalau Bang, hukum di Indonesia Bang seperti Dimas. sampean semua nggak tahu saya seperti apa. Satu-satu. Oke. Saya izin sedikit aja. Jadi saya mau tanya dulu Bang Dimas. Apakah proses hasil uji lapor itu adalah putusan atau alat bukti? yaitu alat bukti yang ditemukan dari serangkaian penyelidikan Pak. Oke. Gitu loh. Jadi kalau di Sekarang- tingkat penyelidikan aja sudah dimentahkan, itu nggak bisa naik ke penyidikan Pak. Itu ada Iya. tahapannya, Nah, Pak. pertanyaan saya begini, apakah uji lapor itu adalah alat bukti tadi? Iya, Abang sudah menjawab. Apakah uji lapor itu adalah sesuatu penentu tunggal untuk menentukan bahwa persoalan itu udah tidak bisa naik dan lain sebagainya? Kan dia tidak bisa berdiri tunggal. Sekarang saya tanya sampean paham nggak sih hukum acara pidana? Saya tanya, Ya paham Pak. yo kalau paham. Gantian Bang Bung. Sekarang saya Gantian. tanya balik. Ya saya nanya balik itu. Suatu perkara itu bisa sampai disidangkan itu karena apa dulu tahapannya? Ya kan proses itu kan harus ada proses penyelidikan. Setelah proses penyelidikan pasti ada proses penyidikan. Dia ditingkatkan, ya. Kalau alat buktinya itu cukup dan memenuhi unsur, Iya. kan gitu Bang. Iya. Nah, pertanyaannya tadi ini kan baru press release. Teman-teman yang yang menjadi pembela ini seolah-olah hasil press release itu sudah menjadi keputusan yang ingkrah. Ya, sekarang gini Pak, ya. Bentar Bang Dimas, bentar. TPPUA itu melaporkan kemana saya tanya. Ya ke Bareskrim. Yang punya otoritas berarti siapa Pak? Ya Bareskrim. Ya sudah. Ya kan ada proses, ada upaya hukum. Ya upaya hukum Bisa sekarang gini. Yang dilaporkan Egy Sujana itu, ya itu layak nggak ke penyidikan saya tanya. Proses itu bisa diuji melalui pra peradilan. Kalau kita bicara tentang konstruksi hukumnya. Karena Peradilan, sampean paham nggak pra peradilan itu apabila di tingkatan mana? Bung Hayi. ya kan, aduh, abang ini. Ya saya tanya, pra peradilan bisa nggak dalam tingkatan? Nah sekarang penyidikan kalau bisa kasus nggak itu pra dilaporkan, ya, cuma karena satu alat bukti. Perdebatan yang apa nggak guna kalau tidak ngerti pengadilan itu aja capek muter-muter. Ya makanya kan saya bilang Bang Dimas ini tadi bicara tentang hukum acara. Tapi dia tidak mau terima tentang pasal 185 ayat 1 itu. Iya, dia itu hak dia. Masuk lihat aja lah hasil pengadilan mau lanjut atau tidak gitu aja. Pasti lah itu saja. Nggak usah Semuanya itu didebatin. harus mengacu kepada Capek. 184 Pak. Mau Pak, Harus ada alat bukti. terserah mau Pak, terserah mau polisi tidak Iya, bodoh. yang menjadi soal ini kawan-kawan ini sudah menghakimi diri sendiri seolah-olah kasus yang hasil press release itu sudah berkekuatan yang di hukum Polda tetap. Metro Jaya ini akan berlanjut. Udah itu aja sih. Izin saya bicara. Di mute dulu. Begini loh, intinya Bentar, begini, bentar. Bareskrim menyatakan asli. Bentar saya izin bicara. Bang Dimas per hari ini per detik ini mempercayai polisi. Bang Dimas nggak lihat kasus Sambo yang mana penuh rekayasa. Bang Dimas Gak yang usah ngeliat kasus melebar Jessica. kemana-mana Pak. Kalau nggak percaya Enggak sama usah polisi melebar. ngapain bikin laporan ke polisi Pak? melebar. Itu datanya udah ada, fakta. Ya kenapa Egy Sujana CS lapornya ke polisi? Jangan Ya, salahin ya, polisi. ya, Masih kenapa? banyak polisi yang baik kok.
Oh, Jangan nggak sama ada, ratakan nggak semuanya ada. polisi jelek, nggak bisa Orang seperti yang itu minta juga dong. uji forensik ini Kita dari harus zaman Jangan objektif lanjutkan lagi dong, pembahasan Pak. ini. Nggak Kita paham harus itu. objektif dong. Berbicara dengan penuh rekayasa, Anda nggak terima. Fakta nyata. Ayo, ada. host, Ya udah, host, gimana? host, host, tengah Sekarang host. kalau nggak sekarang gini logikanya ya nggak percaya sama polisi tapi bikin laporannya ke polisi. Bagaimana itu? Ya, makanya mau melihat hasil forensiknya jangan dari Polri. Nggak bisa seperti itu yang kewenangan siapa? Hasil forensik. Jangan bertanya-tanya, akhirnya ribet. Narasikan aja dulu otak kosong. Silakan otak kosong. Sekarang saya mau nanya ya, kalau memang terjadinya, kan gini, KUHAP atau pengadilan, alat bukti atau barang bukti lebih terang dari cahaya. Transparansi polisi ini ketika mengumumkan bahwa ijazah aslinya memang ijazah asli Barreskrim, mana dipublikasikan nggak? Dipublikasikan Pak barusan Pak press release sampean lihat nggak Pak? Oke, mungkin saya belum melihat berita terbarunya. Yang kedua, ya, ini kan berarti udah polisi tugasnya cuman mendatangkan alat bukti dan jaksa, yang menghukum adalah hakim menurut keyakinan, kan begitu. Nah, Teori dari mana itu Pak? Di KUHAP nggak seperti itu Pak. Tolong jangan saut-sautan dong, jadinya nggak bukan masalah kok. Bang. Kalau begini Dimas, Anda diam dulu, polisi biarkan Bang Anton dulu menyelesaikan nanti hasilnya kalau mengarah ke Dimas. pengadilan, polisi dan kejaksaan tugasnya bukan menghukum. Yang menghukum ada hakim. Dia tugasnya ya memberi seontetiknya barang bukti atau alat bukti. Alat bukti lebih terang dari cahaya ini ya baru diperlihatkan sama Jokowi. Ya mudah-mudahan nanti ada pakar-pakar lagi yang akan menelusuri, itu kan asumsi bagi polisi. Kan begitu. Nah sekarang nih beres nih Barreskrim. Taruhlah udah mau asli. Nah tinggal kita lihat di Polda. Dasar hukumnya di situ ada, melaporkan 5 dasar hukum. Undang-undang 32, 35, 27, 310, 311. Nah diuji ulang lagi. Berdasarkan hasil yang tadi dirilis sama Barreskrim. Coba kita lihat, nah diuji ini pihak Roy dan kawan-kawan meminta uji forensik ini dari lembaga luar selain polisi, karena berbekal kejadian-kejadian kemarin dari kasus Jessica, tentang apa? Tentang rekayasa kamera KM50. Itu belajar dari situ, karena Resmond udah pernah menghadiri sidang Jessica pada saat itu sebagai pakar forensik, saksi, ahli forensik. Saya Kan tanya begitu. Pak, sampean percaya Roy Suryo pakar telematika? Ya memang dia kan sekolahnya di situ. Enggak, saya tanya dia di UGM-nya S1-nya komunikasi Pak. Pertama yang dibedah itu ya itu Dr. Resmond Bang, dari awal insinyur, bukan Rosuryo. Rosuryo baru ketika ijazahnya itu terbit dari Nah, sama dari saya Sandi. luruskan dulu Bang Anton, dia nanya Rosulur pakar telematika bukan iya. Dia sudah mendapat sertifikasi itu Bang. Iya makanya narasi Mari ini Sekarang kan gini, kalau dia pakar Lanjut, telematika, sampean tahu nggak dia tiga kali kecengklak, tahu nggak sampean? Oh jangan lari ke situ Bang, nggak ada substansinya Bang. Yo Kalau ada situ. substansinya. Jangan Ada lari ke dong, situ Pak. Bang. Tadi Ya, Anda ada bikin, dong. tadi kan Anda Ini kan kita tanya. berbicara tentang kredibilitas. Enggak, yang Anda kan notabene tanya dia tadi. seorang pakar telematika. Iya, tadi kan Anda kan tanya tadi kan. Roy Suryo pakar telematika bila saya jawab, dia itu sudah bersertifikasi. Iya, tentang dari keilmuan mana Pak? itu. Sekolah Selesai. telematika. Orang komunikasi sama telematika jauh Pak. Iya, S1-nya komunikasi, Bang. S1-nya komunikasi UGM. Loh, Anda kenapa ketawa, Bang? Saya ketawa lah. Loh, kenapa Anda ketawa? Ya saya ketawa. Antara Iya, kenapa Anda komunikasi ketawa, dengan Bang? telematika Saya itu jauh menjawab. Pak. Saya bantu menjawab. Jadi gini, Iya, saya dulu bilang waktu ada kasus sertifikasinya. Kartika Sari Dewi, sampean up to date gak itu perkara itu? Yang keduanya kasus Setupa Anda tadi lagi tektokan sama patung otak Candi kosong kan? Borobudur. Enggak, Yang gini, ketiganya Dimas, kasus Dimas. Gisel. Dimas,
Anda Ya. tadi lagi tektokan sama otak kosong. Anda tadi tanya, saya jawab. Silakan Anda lanjut bernarasi. Saya belum disuruh narasi sama hostnya. Saya cuma klarifikasi aja. Lanjut. Ya udah sekarang lu Prabu silakan Prabu, gantian dulu. Dari tadi Dimas dari tadi, silakan Prabu. Oke, kalau saya ngomongin ijazah, ya, biarkan aja ini bergulir. Biarkan saja. Mau Bareskrim mengkonfirmasi memutuskan bahwa ijazah Jokowi asli, padahal itu nggak dikasih lihat ijazah fisiknya, biarkan saja udah. Terus yang kedua, pihak respon, ya, yang katanya itu mau mendatangkan ahli dari luar, silahkan aja. Jadi saya seneng melihat isu ijazah ini bergulir. Kalau mau dipanjangkan, panjangkan sekalian. Agar apa? Agar nggak terganggu ini pemerintahan Prabowo Subianto. Udah nggak ada lagi matahari kembar. Matahari yang satunya, lampu taman itu sekarang udah ribet bolak-balik kepolisian sama ke pengadilan. Biarkan saja. Masuk akal. Isu Biarkan ijazah ini saja kan kalau menurut sebenarnya saya. kan Jadi permainan matahari politik. yang satu lagi bisa menyinari rakyat Indonesia Memang secara tujuannya keseluruhan. sebenarnya kalau dihubungkan Gitu. dengan Diem politik dong, ini host kan gimana sih ingin host? Tadi saya ngomong, Nanti dulu. sekarang nanti saya dulu, disuruh Dimas. hostnya ngomong, Anda bantah terus Dimas. Saya nggak mau masuk ke ranah teknis, saya udah bilang. Saya nggak mau masuk ke ranah teknis, mau itu ijazahnya asli, palsu. Nggak ada urusan sama saya. Ya, Kalaupun nggak apa-apa bergulir ya. Ya, ini intinya bertahun-tahun, saya juga pengen kalau perlu menyadarkan bergulir masyarakat. ini kasus ijazah sampai Sebenarnya 5 ini tuh tahun. ingin memecah belah pendukung Sebentar, Prabowo sama aduh, ya, wah, ini Jokowi orang- gitu loh. Itu udah Ini kesana orang larinya. kok- ini orang